Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Kebetulan saya dapatkan kartu grafis ini hanya unit saja. Ya seperti biasa seri Lord Chesplong ya. Jadi seri GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya, dari MSI Gaming ya, MSI Gaming ya, Gaming Series. Jadi ini unitnya ini besar banget, dual fan, kemudian dia berwarna hitam merah, ada logonya Gaming Series dengan heatsink berwarna chrome, masih sangat bersih banget ya guys kalau dilihat di sini untuk heatsinknya. Kemudian untuk PCI Express-nya 3.0 juga mulus ya, mantap. Dan kalau kita lihat kartu grafis ini juga masih sangat bersih banget. Kemudian ini part bagian atas ada logo MSI tanpa pin port tambahan. Kemudian terlihat untuk heatsink dan high quality komponennya. Kemudian untuk di bagian egg house-nya berada di bawah sini, cukup lebar sekali. Ini untuk sirip-sirip pendinginannya juga terlihat. Kemudian kita lihat untuk displaynya ya, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah display, dimana ada 1 buah HDMI port, 1 buah VGA port, dan 1 buah DVI port ya. Dan platnya juga sangat bersih banget ya, kinyis. Oke, kalau di bagian plat belakang di sini untuk plat fibernya juga masih sangat bersih banget, super duper bersih banget ya. Untuk segel pabrikannya sebenarnya masih utuh nih guys, di sini masih tertempel, tapi terkopek ini dalam packingannya, tapi masih utuh, aman. Dan ini ada segel backupnya. Kemudian ini untuk segel dari toko saya ya, segelnya sudah tertempel di sini, masih utuh. Untuk serinya seperti ini, GTX 750 Ti Gaming 2G ya, Gaming 2G. Dan ini unitnya benar-benar masih mulus banget. Sudah saya tes pertama menggunakan Firestrike, berjalan dengan mulus, normal, lancar, dan sangat adem ya. Karena diameter kipasnya sangat besar, jadi dia bisa mendinginkan dengan maksimal. Oke, kita akan langsung menuju ke PC. Kita akan tes kartu grafisnya ya guys ya. Oke, kita pasang ke PC dulu. Kita taruh di PCI Express ya. Kartunya ini panjang banget guys, jadi teman-teman harus memiliki space yang lumayan lebar untuk menggunakan kartu grafis ini. Setidaknya ya semua casing sekarang sudah bisa sih, semua casing baik yang ITX sampai micro ATX atau ATX tentunya pasti bisa. Kita akan gunakan port HDMI ya. Kita akan pasang dulu port HDMI nya ini, karena portnya mumpet di atas guys, sembunyi. Kita pakai port yang HDMI yang harus HDMI yang kecil nih, muat kalau di casing saya ini. Sebentar guys. Oke, jadi ini saya juga supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus. Kita akan nyalakan dulu. Kita nyalakan PC-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Oke. Kita lihat untuk putaran kipasnya mulus ya, mulus, terkulus-kulus, okulus guys. Kita langsung menuju ke display, sudah tampil. Paskan dulu ya di center ya. Pas center guys, ini sebenarnya kurang turun dikit tapi ya sudah, kitanya yang tonggengkan aja. Saat tes per 27 Oktober jam 17.16 sore ya. Kita masuk dulu ke sistem. Jadi ini resolusi layar sudah Full HD karena ini tes kedua dari tes pertama yang sebelumnya sudah saya lakukan. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya di tes pertama menggunakan Firestrike. Di sini bisa dilihat suhunya 32 derajat Celcius langsung meluncur ke 34 derajat Celcius ya. Adem. Kita full screen dulu. Kita full screen kan dulu. Oke. Kita buka software GPU-Z. Kemudian MSI Afterburner di sini sudah terload pastinya. Dan juga untuk benchmark kita akan pakai 3D Max seperti biasa ya guys ya. Oke, kita paskan dulu tampilannya.
Oke, suhu di 36 derajat Celcius saat ini. Kita akan look up untuk spesifikasi kartu grafisnya ya. Kita look up di website. Jadi ini bernama MSI GTX 750 Ti Gaming ya, N750 Ti TF2GD5OC. Jadi ini sudah termasuk fitur OC Edition ya dari kartu grafis ini ya. Kalau dilihat di sini untuk arsitekturnya bernama Maxwell DGM107 dari MSI, versi 16 kali 3.0, dia support 3.0 ya tentunya ya. Render texture mappingnya di 16/40, shadernya 60 core, DirectX support 12 dalam kurung 11_0, kemudian gede dari 5 Samsung 2GB 128 bit, bandwidthnya 86 GB per detik ya, 86,4 GB per detik, jadi kencang nih. Kemudian sudah bisa mendeteksi driver 512.77 untuk clocknya, base clocknya di 1059, memorinya 1350 dan boost clocknya di 1137 dengan kartu dual slot, panjangnya 25 cm ternyata guys, selisih 5 cm lagi udah 30 cm ya, 25 cm panjangnya. TDP 60 watt, suggested power supply 250 watt dan HDMI udah 2.0 ya, mantap sip. Kita akan langsung tes kartu grafisnya. Kita akan tes pakai apa nih guys, tadi sudah saya tes pakai Verstech, ini saya tunjukkan dulu ya sebagai pembanding, data pembandingnya. Di Verstech dia mendapatkan skor 4060 dengan suhu tertinggi di 54,8 derajat Celcius dan mantap ya untuk performanya. TDP 40 watt. Oke lah, kita akan langsung coba tes ulang pakai Verstech sekali lagi ya. Jadi kita akan ada data pembandingnya. Oke, jadi tes yang disclaimer ya guys, untuk semua tes yang saya lakukan itu semua tervalidasi di website dari 3D Mark ya, yang bisa diakses di website, dan itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diedit atau apapun dimanipulasi, datanya itu valid seperti itu. Setiap tes yang saya lakukan akan otomatis tampil di website dari 3D Mark, yang itu bisa diakses dari manapun seperti itu. Saya ada linknya sih, setiap tes yang saya lakukan tuh selalu saya buat linknya, GPU-Z juga ada linknya dan itu valid. Oke, untuk Verstech Graphic Test 1 di preset 1080 dari MSI Gaming GTX 750 Ti 2GB ya, temperatur di 45 derajat Celcius. Untuk kartu 750 Ti ini menjalankan Verstech, dia bisa mendapatkan 600 sekian frame ya di Graphic Test 1. Temperatur saat ini di 48 derajat Celcius, full load di 99% dengan TDP 41 watt dan kipas berputar di 32% RPM di 800 sampai 900 RPM ya. Sangat-sangat senyap dengan FPS di 20-an. 630-an frame ya tadi di Graphic Test 1 dan suhu tertinggi hanya di 50,8 derajat Celcius. Lanjut ke Verstech Graphic Test 2. Jadi sekarang tuh untuk dapetin kartu grafis ini yang bagus ini benar-benar sulit ya guys, susah, benar-benar susah. Dalam artian bagus nih yang bakal bisa dipakai umur panjang ke depannya, kecuali kita beli baru ya tentunya ya. Oke, kita lanjut ke tes 2. Di sini suhu di 49 derajat Celcius awalnya, langsung menuju ke 50. Benar-benar mulus ya. Naik ke 51 dan turun lagi ke 50. Jadi mungkin full loadnya di sekitar 51-52 derajat Celcius karena dia akan langsam di sekitaran itu aja, nggak terpaut jauh. Jadi ciri-ciri kartu grafis yang adem bagus dalam kondisi masih segel ya, dia itu akan susah untuk naik suhunya, tapi dia akan cenderung cepat dalam menurunkan suhunya, kurang lebih seperti itu. Dan kondisi fisiknya tentunya pasti bersih ya guys, bersih, tidak bau sangit, tidak berkarat, dan tentunya selayaknya kartu yang sangat rawat seperti itulah. Suhu tertinggi tadi terrecord di 53,8 derajat Celcius, mungkin bisa jadi dari tes pertama atau tes kedua. Lanjut ke apa ini, CPU tes ya, lebih ke prosesor yang digunakan. Jadi kartu grafis akan cenderung idle di 17-13%. Temperatur sudah berangsur turun di 43 derajat Celcius dengan TDP mantap 1 watt sampai 2 watt guys. TDP idle-nya benar-benar sangat minim ya, karena dia tanpa pin power tambahan seperti itu. Oke, tes terakhir nih, cepet banget tak kerasa untuk menjalankan Verstech di MSI GTX 750 Ti ini gaming series. Performanya kencang ternyata ya. Oh ya, kita belum lihat tadi memori clocknya dia berjalan di berapa GHz. Kalau nggak salah sih 750 Ti itu bisa di 2,7 ya, 2,7 GHz ya full loadnya ya.
core clocknya di 1200-an MHz atau 1,2 GHz. Ini sudah tes terakhir di combine test. Setelah ini baru kita akan melihat hasilnya secara valid untuk skor dari kartu grafis ini. Seperti itu. VRAM efektif berjalan di 1,3 GHz ya, dari 2 GHz yang dia miliki. Oke, jadi suhu tertinggi hanya ditempuh di tes pertama aja. Dia skornya di 4009, kurang lebih ya 11-12 dengan tes pertama yang kita lakukan tadi. Garpic skornya di 4500-an dengan basic score di 6151, combine skornya di 1690 sekian, hampir 1700, dimana ini kartu grafis tanpa pin power tambahan, tapi dia sudah auto overclock ya. Untuk grafik tes 1 di 50,5 derajat Celcius, grafik tes 2 di 53,5 derajat Celcius, dan grafik tes 3 atau yang tes terakhir dia cenderung turun ya, 52,5 derajat Celcius. Jadi super duper adem nih guys. Suhu saat ini sudah di 43 derajat Celcius, suhu terendah di 32 derajat Celcius untuk tes kedua ya. Kemudian untuk gap kipasnya juga sangat-sangat kecil sekali, minimal 32%, maksimalnya di 33%. Gapnya hanya 1% aja guys untuk menjalankan full load, karena kipasnya ini benar-benar pencetus dari seri Gaming Egg ya, jadi dia teknologi Twin Frozr seperti itu. Oke, untuk overall kartu grafis ini memiliki clock speed di 1200-an, memori clocknya di 1350-an dengan gap kipasnya 1% aja, jadi super duper adem dan tidak bisa berkata-kata lagi guys. Ini untuk seri GTX 750 Ti yang tertinggi ya, jadi dia memiliki performa yang mantul jebul. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys ya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe guys untuk bisa mencapai 1000 subscriber, karena saya udah dapetin jam tayang tapi subscribernya belum dapat nih. Tolong bantu subscribe ya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.